Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi bersama saya dengan Bapak Herman. Kita akan belajar IPS dengan tema masa praaksara. Tentunya sejak bumi ini dibentuk, terjadi berbagai banyak perubahan-perubahan di muka bumi ini. Utamanya perubahan tentang alam, perubahan yang terjadi juga pada manusia dan sekitarnya. Terus bagaimana kita untuk mengetahui perubahan itu? Bagaimana kita untuk mengetahui bagaimana kehidupan manusia pada masa lampau? Baik, sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, alangkah baiknya lebih baik kita akan mengetahui tujuan dan manfaat dari kitab pelajaran hari ini. Yang pertama, kita dapat menjelaskan pengertian masa praaksara. Yang kedua, kita dapat mengelompokkan benda-benda peninggalan yang menjadi sumber informasi kehidupan pada masa praaksara serta fungsinya. Siswa juga dapat menyajikan hasil pengelompokan itu dalam bentuk tabel, konsep, ataukah dalam bentuk yang sesuai dengan minat kita semua. Adapun manfaat kita mempelajari materi ini, yaitu kita bisa belajar bagaimana kehidupan masyarakat di masa lampau, baik itu dari teknologinya, budaya, politik, dan lainnya yang masih berguna dan digunakan oleh manusia pada zaman sekarang. Itu materi yang pertama. Apa itu pengertian masa praaksara? Masa praaksara terdiri dari dua kata. Pra yang artinya sebelum dan aksara yang artinya tulisan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian masa praaksara adalah masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Istilah masa praaksara biasa juga disebut dengan masa nirleka atau masa prasejarah. Masa prasejarah berlangsung sejak ada kehidupan manusia sampai manusia mengenal tulisan. Terus bagaimana kita untuk mengetahui sejarah masa lampau? Untuk mendapatkan informasi tentang masa praaksara, di sini peneliti kadang menemukan berbagai macam benda-benda peninggalan pada masa lampau yang dijadikan dasar untuk mengetahui bagaimana perkembangan kehidupan manusia pada zaman dahulu. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan artefak. Artefak ini adalah peninggalan berupa benda buatan manusia di masa lampau yang sering digunakan. Terus yang kedua, ada yang namanya fosil. Fosil ini berasal dari tulang sisa makhluk hidup, apakah dari manusia, hewan, dan tumbuhan yang mengalami pembatuan. Selanjutnya, kapan masa praaksara di Indonesia berakhir? Tentunya setiap negara masa praaksaranya berbeda-beda. Misalnya, bangsa Mesir dan Mesopotamia ini mengalami masa praaksara berbeda dengan Indonesia. Mereka mengakhiri masa praaksaranya pada 3000 sebelum Masehi. Sedangkan bangsa Indonesia mengakhiri masa praaksaranya pada abad ke-5 Masehi. Jadi, di sini bisa kita ketahui bahwa di negara Mesir itu duluan mengenal tulisan, sedangkan Indonesia nanti pada abad ke-5 Masehi. Berdasarkan penemuan di Indonesia ini dikuatkan dengan penemuan prasasti Kutai di Kalimantan Timur. Prasasti ini tidak menuliskan tahunnya, namun menurut penelitian para ahli sejarah, huruf Pallawa yang digunakan pada masa tersebut
sama dengan huruf Pallawa yang ada ditemukan di India pada abad ke-5, sehingga disimpulkan bahwa tulisan yang ada ditemukan itu sama dengan yang ada di Indonesia pada abad ke-5 Masehi. Sampai di sini, mungkin kita tidak akan bisa mendalami materi ini secara baik. Untuk itu, selanjutnya kita akan mengerjakan tugas mengelompokkan benda-benda sejarah maupun prasejarah. Silakan Ananda semua bisa mengakses link berikut ini. Jadi ini adalah tampilan game pembelajaran. Silakan Ananda semua scan QR code ini, lalu kerjakanlah game ini. Setelah mengerjakan game ini, Ananda diminta untuk mengerjakan tugasnya atau melakukan uji pemahaman melalui link Google Form berikut ini. Oke, silakan kepada Ananda semua. Silakan Ananda kerjakan tugasnya, kemudian beralih pada penilaian atau asesmen ini. Jadi link ini kami sediakan, silakan Anda scan barcode-nya atau mengklik link berikut ini. Setelah Anda mengerjakan asesmen ini atau penilaian ini, maka disinilah Ananda bisa memahami segala materi tentang masa praaksara. Apa yang dimaksud dengan masa praaksara, terus informasinya, dan kapan berakhirnya. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.